biasa yang kami alami sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, kami menerima semua yang terbaik daripada Engkau. Pekerjaan-pekerjaan baik itu yang akan membentuk kehidupan kami hari ini dan masa depan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hari ini merayakan semua ini Tuhan, untuk kami juga menyambut kebaikan-kebaikan yang akan datang, yang Engkau sudah rancangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Bapak untuk hari ini. Kami mau menerima yang terbaik kembali kepada Engkau. Kami mau menerima benih yang terbaik daripada Engkau dan yang akan ketaburkan dalam hati kami yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memberikan pengertian, pewahyuan, pengetahuan sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh diberikan pengertian, kemampuan, kesadaran diri untuk kami menerima itu semua dengan iman percaya kami dan percaya itu semua itu untuk kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua sepakat berkata amin. Sepanjang bulan ini, 2-3 bulan ini kita berbicara tentang sebenarnya tentang apa? Tentang promosi, tentang roh yang unggul, yang dimana kalau kita nggak ambil bagian di situ sangat eman banget gitu loh, ya kan? Dan itu semua diberikan pada Tuhan untuk kita gitu loh. Tuhan mau tunjukkan pada kita bahwa sebenarnya kita juga diberikan semua potensi, semua kemampuan yang Dia punya. Amin. Jadi kalau sampai kita nggak tahu dan kita tidak mengerti dan kita tidak menyadari itu, emang kita nggak dapatkan bagian kita yang Tuhan sudah tetapkan. Ini buat kamu, pergunakan. Dan ketika kamu pergunakan itu, kamu bisa menyatakan hidupku di dalam dunia ini. Amin. Ya, minimal kita sudah tahu dan kemudian kita mengerti, kita sadari dan kita percaya dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Ya, nah hari ini 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang kerendahan hati dan hari ini kita berbicara tentang buah dari kerendahan hati itu, yaitu apa? Ketaatan. Ya. Nah ternyata ketaatan itu ya tidak cuma sekedar kita berperilaku taat selesai dihargai, ya orang senang, ya enggak. Tapi ketika kita berperilaku taat itu, ternyata ada kuasa di situ. Amin. Amin. Ya, makanya di sini judulnya adalah kuasa ketaatan. Ya, ketika apa? Ketika kita tunduk, itu ketika kita tunduk di dalam ketaatan Tuhan itu akan membuka jalan. Nah, jalan apapun, ya, bahkan jalan buntu pun akan terbuka. Amin. Amin. Ya, nah, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan seperti ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah siapa? Iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Lari daripadamu itu larinya menjauh apa mendekat? Mendekat. Mau didekati iblis. Ya, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu, bukan kepadamu. Amin. Ya, siapa yang iblisnya lari mendekat? Ya, enggak. Tapi di sini lihat. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dimulai dari apa? Tunduk dulu. Artinya apa? Taat dulu. Gitu. Kalau kita nggak taat, nggak ada penundukan diri pada Tuhan, iblis ya, iblis ya akan tunduk juga pada kita. Dia akan ngomong, kamu aja sama Tuhan nggak tunduk. Kalau aku suruh tunduk sama kamu, memang kamu siapa? Ya. Sama ketika kita mengabaikan itu pada siapapun, pada keluarga kita, terutama pada keluarga kita. Kenapa keluarga itu paling susah jika diberitakan Injil? Ya. Karena mereka melihat ketidaktundukan kita pada Tuhan itu. Loh, oh kamu aja ibadah hari Minggu aja, ya kan? Ada acara kamu pergi, kamu nggak ibadah. Kamu lebih
mementingkan acara lain. Bukan kita melarang untuk ikut acara lain di luar ibadah ya, enggak. Tapi orang akan melihat respon kita. Dulu ya, aku mendidik anakku itu seperti itu dulu. Jadi misalkan ya hari Minggu aku harus pergi ada acara, tapi tetap bahwa ibadah dengan Tuhan itu waktu itu kan memang hari ibadah, kita tahu hari Minggu itu hari ibadah. Ya. Anakku melihat bahwa orang tuanya benar-benar ini ketika ada persekutuan, bayangkan tiap hari dulu persekutuan doa. Anakku Yusuf itu tiap hari itu persekutuan doa. Hari ini di gereja mana, hari ini di gereja mana, itu kami lakukan benar-benar, dan Yusuf melihat itu semua. Yusuf melihat orang tuanya begitu begitu excited ketika hari ini mau bertemu dengan Tuhan, mau beribadah dalam bentuk apapun, sampai dia besar tuh ya di mana-mana. Bahkan apa? Ketika dia ada di Semarang sekolah dan dia di sini Kendor, dia sampai lagi, Yusuf, kamu gak usah lanjutin sekolah di Semarang, selesai. Daripada kamu di sana nggak pernah ketemu dengan Tuhan beribadah. Ayo kamu ke Bandung. Benar. Jadi belum waktunya dia harus pindah, tapi enggak. Karena apa? Biar dia melihat betapa kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih utama daripada yang lain. Bukan berarti bekerja nggak penting, bukan berarti justru penting banget. Makanya apa? Yang penting, yang pertama kali yang terpenting dalam hidup kita itu apa? Siapa? Tuhan, pasti. Amin. Tetapi kita harus diberadakan antara bekerja dengan pelayanan. Mana yang terpenting? Bekerja. Nah ini, coba kalau pelayanan. Ya, hari ini ya, pelayanan misalkan jam 10. Kita bekerja sampai jam 10, jam 11 baru bisa datang. Bisa? Bisa. Kalau yang hidup di dalam hidup kita dalam hati kita pasti Tuhan. Tapi kita kan harus diberadakan pada pelayanan dan pekerjaan. Kalau sampai kita melakukan pelayanan, kacau, pasti. Ya kan? Tetap pekerjaan yang penting. Ya. Karena dalam pekerjaan itu kita juga ada di dalam keselarasan tujuan Tuhan untuk membuat kita ini hidup dengan baik, dengan makmur, ya. Kita punya bisnis yang harus dikembangkan bisnisnya, ya, harus ada itu. Tapi hati kita tetap ke Tuhan gitu loh. Amin. Ketika kita mengejar segala sesuatunya itu, kita itu hati kita untuk kemuliaan Tuhan itu semua. Ya. Tapi ketika kita bisa ngerti, ya kan? Kita bisa ngerti, bisa tahu saat-saat di mana kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, saat-saat kita harus ibadah, saat-saat kita harus touring atau dan lain sebagainya, ya kan, jalan-jalan. Kita ngerti sebenarnya. Hati kita ini akan berbicara. Hati kita ini tunduk sama Tuhan apa enggak? Dan keluarga kita, anak kita, tetangga kita, teman kita juga ngerti. Oh, kamu tunduk sama Tuhan, apa enggak? Mereka tahu. Jadi ketika kita bilang, ayo kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Memang kamu respect, hormat sama Tuhanmu. Hal itu pertanyaan itu dihadapkan pada kita bagaimana? Ya, bisa nggak kita jawab? Bisa nggak kita dengan percaya dengan PDO-nya? Aku tetap mengutamakan Tuhanku. Ya. Jangan sampai kita salah mengerti, salah menempatkan diri kita di sini, karena itu kelihatan banget. Gitu. Seperti ketika jemaat ini ibadah dan ada yang ngantuk, ada yang guyon, dari depan juga kelihatan semua, gitu loh. Ya, semua kelihatan, ya. Tapi yang lapar kurang kelihatan. Nah, coba sekarang ikuti saya, ikuti perkataan saya. Berdiri dulu semuanya, jangan ngantuk. Berdiri dulu semuanya. Ikuti perkataan saya. Ya, ikuti perkataan saya. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang perut.
Ya. Pegang perut, pegang hidung, pegang mulut. Oke, ya, silakan duduk. Ya. Nah, kenapa ada beberapa dari kita yang salah ya? Kenapa? Karena kebiasaan kita tuh melihat, contoh melihat, tapi tidak mendengar perkataan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kita lebih condong melihat visual yang lebih cepat, ya kan? Tapi karena gini, ketika kita, oh ya, perkataan Tuhan berkata seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini, Mas. Tuhan berkata, aku harus melewati jalan ini. Tapi menurut aku bahasa kelihatannya lebih sini lebih enak. Nah, mau ikut yang mana? Ya. Tuhan itu seringkali kita tahu firman ya. Tapi kadang-kadang kita ini nggak benar-benar taat di situ. Kita cenderung kayaknya ini lebih baik lah. Itu bisa nanti lah. Itu bisa nanti aku lakukan nanti, ya kan kayak aku dulu, ya. Aku dulu dapat panggilan dari Tuhan itu benar-benar itu SMP, ya. Tapi itu aku lagi seneng-senengnya itu, atlet, model, ya, lagi seneng-senengnya, nggak bisa. Aku bilang nanti Tuhan. Bukan aku langsung ngomong nanti nggak, tapi pertimbangan itu saat itu aku lagi naik daun, misalnya seperti itu. Bayangkan aku sekali volley, aku waktu itu daun itu dibayar itu 100.000. Kalau hari ini mungkin dengan inflasi ya, mungkin sekali main itu mungkin 3-4-5 juta. Nah, itu besar ya saya, 100.000. Uang satu itu 50.000 sebulan. Ya, 100.000. Tapi kalau semes dapat kepala, lah itu 200.000. Kadang-kadang dapat kambing, hadiahnya kambing gitu, ya kan? Tapi yang nggak bisa tak tinggalin apa bukan hadiahnya sebenarnya? Nyemet sih. Hah? Nyemet sih lah. Yang kamu kasih kena kepala dulu produk bersalah, ya kan? Rada bersalah, tapi lebih bangga. Ya kan? Bayangin, dulu aku semes ya, orang sembunyi di bawah net itu kena. Ya kan? Nah sekarang aku nyemet mungkin aku kecantol net, Pak. Ya, jadi apa ya? Aku tunda itu. Sampai akhirnya aku sudah menikah. Aku baru ya. Tapi kan Tuhan nggak telat, nggak kanggu. Kita nggak gitu juga, kan? Ya kan? Enggak, Tuhan tetap. Ayo sadar, kalau kamu udah mulai, jalan. Tuhan tunggu itu. Tapi seandainya aku SMP, aku mungkin sudah ikut kegerakan anak-anak muda waktu itu. Ya. Mungkin aku hari ini, mungkin gerejaku mungkin lebih gede lagi. Ya. Mungkin aku udah berbicara nasional kali ya. Daripada sekarang hari ini belum, ya pemain nasional, pemain poli juga enggak apalagi ya. Nah, itu ketaatan itu Tuhan bukan untuk supaya kita ini nanti terus kok nggak tahu hukum Tuhan enggak, tapi apa? Tuhan mau kita itu lebih awal lagi, startnya lebih awal lagi untuk kita menikmati pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang di depan ini, gitu. Ya kan? Nah. Taat ini adalah salah satu buah dari kerendahan hati kita. Ya. Kalau kita ngomong aku rendah hati, ya kan, aku sabar dan tidak sombong, ya kan. Tapi lihat dia taat ya kan. Nah, saya tahu misalkan saya tahu firman Tuhan bilang seperti ini. Tapi kayaknya caraku lebih baik gitu kan, lebih gampang, lebih simpel, dan aku udah biasa lakukan ini. Kenapa harus taat, harus aku berubah kebiasaanku, susah. Ya. Nah seperti itu. Jadi misalkan ya aku seperti perjalanan dari Jogja dari Semarang ke Salatiga, aku sering bisa lewat Klaten, Boyolali, bisa lewat Kopeng, bisa lewat Magelang, ya kan? Nah saya mulai menyukai lewat Kopeng karena udaranya enak, seger, ya kan? Dan nggak banyak mobil waktu itu.
Sedangkan lewat Magelang ada tanjakan yang seperti itu, ada truk bis, susah mau apalagi tanjakan. Tapi hari ini lebih enak mana? Lebih enak Magelang, jalannya opo, lebar, ya kan? Enak, kalau ramai pun tetap bisa jalan, ada jalur khusus buat motor. Tapi yang Kopek hari ini sangat ramai malah macet gitu. Lama ya, waktu itu kita dari Jogja sampai Mas Yudi itu sampai hilang kendali. Kayaknya nggak nampak lagi di kirinya lemes bener macet ya. Nah itu jadi Tuhan itu mau kita ini lancar gitu, nyampe itu lebih cepat dan nggak banyak masalah di kemudian hari. Makanya hari ini Tuhan mau kita ini taat, lakukan aja apa yang Dia bilang. Nah, Tuhan tidak dapat memberkati kesombongan. Ya. Mazmur 138 ayat 6. Mazmur 138 ayat 6. Ya. Dikatakan seperti ini. Tuhan itu tinggi. Amin. Namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jadi Tuhan ini mengasihi semua orang, mau yang sombong, mau yang rendah hati, mau yang taat, mau yang hina, yang mengasihi semua orang. Amin. Ya kan? Jadi bukan karena Tuhan yang kejam gitu. Tapi karena apa? Kesombongan itu menutup pintu dari kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kita tidak taat, jangan banyak gini, coba kamu ambil makanan di lemari. Kalau kita tidak taat, kita tidak akan pernah ambil makanan itu dan makan. Amin. Ya. Nah, Tuhan mau kita menikmati apa yang Dia sudah sediakan, apa yang Dia hidangkan di meja makannya Dia. Tuhan mau kita menikmati hasil pekerjaan baiknya Dia dalam kehidupan kita. Gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa caraku lebih baik, yang kita nikmati apa? Ya cara kita sendiri. Ya, yang kelihatannya lebih baik dan akhirnya apa? Kita nyaman di situ dan kita nggak pernah nyampe. Ya. Di dalam meja perjalanannya Tuhan, dia pernah bisa menikmati apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ya, kesombongan berkata seperti aku tahu caraku sendiri, tapi kerendahan hati berkata seperti Tuhan, Engkau lebih tahu, maka aku mau ikutin apa yang Engkau mau. Amin. Ya, nah ketaatan itu membuka pintu berkat. Ya, berkatnya sudah ada, lalu kita buka. Ya. Contohnya Andrew ya, guru kita ya. Andrew itu ya dia nggak suka namanya sekolah teologi ya, suruh sekolah dia juga malas gitu. Tapi Tuhan bilang seperti ini, buka sekolah kita. Ya. Dan dia nggak punya rencana besar. Wah seperti ini, oh aku nggak punya dana, aku nggak punya kenalan, aku nggak punya siapapun. Ya. Tapi dia hanya mau taat saja. Ya, tapi hari ini apa? Sekolah itu sudah memberkati ribuan orang di seluruh dunia sampai ke kita. Amin. Amin. Ya. Jadi ketaatan itu pada awalnya kita tidak akan melihat mungkin manfaatnya apa. Ketika kita mau taat, baru step by step itu akan dibukakan dan buahnya itu akan luar biasa. Ya, Amsal 37. Amsal 37 berkata seperti ini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya. Jadi kadang ketaatan tidak selalu terlihat logis, tidak masuk logika, ya. Tapi selalu membawa hasil ilahi. Amin. Ya. Ketaatan yang ditunda adalah ketaatan yang setengah-setengah. Ya. Seperti Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan keluarganya dan bangsanya. Benar. Dia pergi, tapi keluarganya masih dibawa. Ya. Dia membawa ayahnya, dia membawa keponakannya Lot, ya kan? Jadi ia mau taat, tapi dia nggak taat sepenuhnya. Akhirnya apa? Perselisihan, ada masalah keluarga, bahkan ada penderitaan Lot di Sodom. Ya. Jadi ketaatan itu yang ketaatan yang setengah-setengah, sebagian sama aja kita tidak taat. Amin. Ya, sama. Ketika saya masak misalnya, harusnya garamnya 1 sendok, tak kasih 1/4 sendok. Asin nggak? Nggak asin.
Tapi kan aku taat sekarang. Ya. Ya. Bikin roti, pernah ngerasain roti bantat? Pasti ada yang nggak pas di situ, ya, matching di situ, ya kan? Ya hasilnya itu, walaupun ya bisa dimakan kadang-kadang, ya kan? Lumayan bisa dimakan, tapi apa? Nggak seperti apa yang kita inginkan, nggak seperti apa yang Tuhan inginkan, gitu, adonannya. Ya. Nah, Tuhan menunggu kita taat penuh, ya kan? Supaya apa? Supaya ketika kita buka semua ketaatan itu akan membuka itu semua pintu itu secara lebar, secara penuh, sehingga yang keluar itu juga penuh, yang kita terima juga penuh. Ya, jangan sampai kita tunda-tunda. Ya, hari ini pun saya belum sempurna juga, masih suka menunda. Nanti, harus doa ini akan bilang atau besok lah, sekalian lah besok, ya kan? Benar nggak? Ya kan? Nah, kita sama-sama belajar, ya kan? Ketika kita mau taat, kadang-kadang harusnya dulu ya, aku datang ke dia ya. Kadang-kadang seperti itu, dan itu penyesalan. Bukan kita merasa gara-gara kita terus dia melawan itu, enggak ya. Tapi apa? Ketika kita saat itu melakukan itu, ya, itu apa ya? Kita berjalan dengan ketaatan dan kita punya kuasa yang luar biasa ini dalam ketaatan. Amin. Ya. Nah, memang kadang-kadang ketaatan itu kadang tidak nyaman, benar nggak? Ya, tidak kadang-kadang selalu tidak nyaman mungkin ya. Ya, tetapi ketika kita melakukan itu, ya, ada banyak hal yang Tuhan bukakan dan kita bisa terima dan kita bisa nikmati dan kita bisa terus melangkah lagi di level selanjutnya, kita mengalami promosi demi promosi yang lebih lagi. Ya, contohnya anak saya, kembali anak saya daripada anak orang lain kan lebih baik anak saya. Ini mesti. Hari ini dia hari ini anak didiknya lomba, ya kan? Dia mau gitu, hampir setiap malam kalau telepon sama aku, hampir 1 jam ya 2 jam ya kita ngobrol. Gitu. Dia benar-benar Pak ini seperti ini gimana ya? Aku bagaimana bisa menghadapi ini seperti apa? Menghadapi situasi orang-orang yang bersaing dengan aku, menghadapi juri yang seperti ini, menghadapi limit waktu yang dia punya untuk dia harus melakukan ini semua. Ya. Dia belajar banyak gitu. Ya. Kita sharing, benar-benar sharing. Terus Pak, gimana aku menghadapi orang seperti ini ya? Orangnya seperti ini. Dia memang baik sama aku dulu, tapi sekarang dia mau menindas aku, dia mau menguasai aku. Bagaimana? Apa aku lepas dari dia atau seperti apa? Keputusan itu nggak langsung gampang dia ambil. Dia perlu belajar kan, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dia mengalami akhirnya promosi demi promosi. Sampai hari ini dia tanding, hari ini anak didiknya lomba sampai masuk 5 besar. Tahun kemarin anak didiknya ini yang di UGM ini juara 1. Nah, hari ini mereka lomba dan aku bilang sama dia, kamu lomba bukan untuk menang, tapi kamu lomba untuk mengambil kemenangan itu. Karena itu sudah tersedia. Nah, ketika kamu percaya itu dan kamu berikan keyakinan kepada anak didikmu, mereka itu nggak ada beban di dalam melakukan lomba itu. Jadi mereka akan mudah untuk menang. Amin. Karena apa? Untuk menang aja, jangankan seperti itu ya kan. Hal yang pertama kali kayak kemarin KKR di luar Provo ya. Kadang-kadang kalau saya kemudian, aku belum tahu KKR sebulan lagi. Ada seperti beban. Tetapi ketika kita percaya penuh bahwa Tuhan itu selama ini sudah menyertai dan selalu memberikan kemenangan dan kemenangan, hanya enteng, ringan, enak melangkah. Ya, bayangkan kalau masih sampai sekarang masih terbeban, masih maju, masih berubah, betul? Aku ikut mulai skip, udah agak banget sih terkoi ya kan? Nanti lah repot, kapan terbaik, kapan KKR ya, ada rasa bahagia kapan ya, enggak gitu ya kan? Tapi karena kita ini belajar bersama dengan Tuhan, taat, step by step, taat, nggak bisa 100%. Tapi kita mau Tuhan ajari, Roh Kudus ajari kita rendah hati. Supaya apa? Supaya kita bisa taat.
Gitu. Ya, amin. Amin. Matius 19 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Dikatakan seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ingat, mau ya. Bukan setiap orang yang seret ikut aku, ya kan? Tapi yang mau mengikut aku dari tanpa paksaan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi setiap orang yang mau mengikut aku itu ternyata orang yang mau mengikut Tuhan itu, ia harus menyangkal dirinya dari pola dia, dari logika dia, dari pengetahuan dia yang selama ini dia pelajari. Amin. Ya. Kalau dia nggak pernah menyangkal dirinya, menanggalkan yang selama ini kebenaran dirinya, dia nggak pernah mengikut Tuhan gitu. Ya, nah, memikul salibnya, kalau dia nggak pernah menyangkal dirinya, dia nggak pernah ada bersama dengan aku, otomatis sama-sama memikul salib gitu. Ya. Memikul salibnya dan mengikuti aku. Amin. Ya, nggak pernah. Ya. Makanya Tuhan mau apa? Supaya kita menyangkal diri kita, untuk kita taat. Artinya kita memikul salib itu kita taat di situ dan mau mengikuti apa yang menjadi petunjuknya, apa yang menjadi perintahnya, apa yang diajarkannya, apa yang difirmankannya dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada. Amin. Amin. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Posisinya Allah itu jauh apa dekat? Dekat. Tapi kita tidak akan pernah dekat dengan dia kalau kita tidak mendekati dia. Amin. Ya. Kita nggak pernah punya teman dekat kalau kita tidak pernah bergaul dengan seseorang dengan dekat. Orangnya ada, dan jauh-jauh, ya kan? Tapi duduknya jauh-jauh, ya kayak masa SD, SMP itu jutaan ya. Terus tak butuh poin itu tidak pernah jauh, ya kan? Tapi kalau teman dekat, ya kan? Teman dekat jauh dikit aja rasanya kangen gitu. Itulah namanya apa? Intiman. Ketaatan kita akan membawa keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Jadi ketaatan itu bukan soal kewajiban, bukan ya. Tapi itu soal kedekatan kita dengan siapa kita itu mau taat gitu. Ya. Setiap kali kita taat itu kita berkata, Tuhan, aku percaya Engkau lebih tahu dari itu. Tuhan, aku percaya Engkau lebih baik, cara-caramu lebih tepat untuk aku lakukan itu. Amin. Itu keintiman, mempercayakan apa yang harus kita lakukan ini pada Tuhan. Ya. Dan saat itulah hubungan dengan Tuhan itu kita menjadi benar-benar intim dekat dengan Dia. Bukan apa? Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita mau menyerah dan bersandar padanya. Ya, dulu Gusti juga. Amin. Amin. Ya. Nah, aplikasinya seperti apa? Ya. Taat bahkan ketika kita nggak paham. Jadi kita taat dulu. Nanti pengertiannya menyusul, ya kan? Daripada kita analisa dulu, ini nanti belok sini, nanti ketemu sini pasti gini, ya. Tapi kalau misalkan GPS ini belok kiri, belok kanan, ya kan? Kita ikutin aja. Oh, judulnya ternyata lewat sini tuh enak ya. Tapi kalau kita carpe diem, ya kan? Ya, nanti bisa ke rumah siapa nanti kita belok, ke report, ya. Ya, nah. Taat dulu, bahkan ketika kita belum paham, ya. Terus kemudian apa? Taat dalam hal-hal yang kecil, ya. Tuhan mau kita ini belajar setia dari yang kecil sebelum kita dipercayakan hal yang besar. Dulu anak saya juga melatih anak kecil, anak-anak dia SD yang mungkin yang belum, yang enggak apa ya, terjangkau lah dari Bantul dan di tempat lain yang jauh, ya kan. Hari ini dia masih melatih mereka.
ya masih nggak mau dia tinggalkan. Terus, tapi hari ini dia sudah melatih fitness yang terbaik di Kota Jogja. Dia sudah melatih universitas yang keren yang baik. Tapi yang itu tadi nggak pernah dia tinggalkan. Dia tetap setia di situ. Ya, walaupun waktunya tambah habis. Kamu tinggal tanya Tuhan hikmatnya cara bagaimana kamu mengatur waktu dan kamu mengelola tubuh. Itu aja. Ya kan? Dan dia belajar di situ. Sehingga apa? Sampai hari ini dia bisa lakukan itu semua. Ya. Jangan tunda ketaatan. Ya, setiap penundaan itu membuka celah bagi kekacauan dan kehilangan berkat-berkat itu. Jangan tunda. Ya. Percaya pada firman bukan perasaan. Makanya kadang-kadang nih, ada hal tertentu yang sampai pesan di grup datang ya. Karena ini perlu ketika nanti kita menghadapi dunia ini. Ketika kita menghadapi banyak penuduh-penuduh. Ketika kita menghadapi banyak orang-orang yang mendakwa kita. Itu penting banget. Ya kan? Hal-hal yang sederhana yang selama ini mungkin ya kita pikirkan, tapi itu sangat berpengaruh gitu. Ya kan? Karena ketika kita orang bertanya tentang misalnya tentang dunia dan kita nggak bisa jawab. Loh, kue katanya kue punya bapak, kamu nggak bisa cerita tentang bapakmu. Kemarin kita baru bicara tentang kulitnya loh, tentang Tritunggal. Kedepan ini aku mau bicara tentang Bapa sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Bukan saya mau menyendirikan, mengotak-otak Anda, ya. Tetapi kita mau tahu lebih dalam lagi. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi aku pun berharap misalkan nggak bisa datang ya, nggak bisa mendengar secara langsung, saya sudah sediakan rekamannya, toh. Ya, karena itu penting. Ya, jangan sampai orang gampang menuduh kita. Ya, jangan sampai ketika itu baru orang yang datang, belum kalau iblis yang datang. Ya. Iblis, stop, jangan tanya apapun juga. Repot, ya. Nah, percaya pada firman bukan pada perasaan. Ya. Kata-kata itu bukan soal aku merasa seperti ini, tapi soal Tuhan berkata apa. Itu kata-kata itu. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Ketaatan adalah bentuk tertinggi dari kerendahan hati kita. Saat kita tunduk, ya, Tuhan meninggikan. Saat kita taat, Tuhan membuka jalan. Jadi gini, kita belajar dari ketika Tuhan itu mau apa ya, di Taman Getsemani itu ya, dan bilang seandainya memungkinkan biar cara ini berlalu daripada ya, dan bilang seperti itu. Dia bukan yang mau taat, ya, tapi dia mau ini, dia mau menunjukkan bahwa Tuhan, ini yang aku mau lakukan, mau aku alami berat bagi aku sebagai manusia. Tapi aku mau memutuskan bahwa kehendakmu itu terjadi. Aku mau memutuskan bahwa aku taat pada Allah. Amin. Dan efeknya apa? Efeknya apa? Efeknya hari ini kita bersatu dengan Bapa. Amin. Efeknya hari ini kita mengalami semua berkat rohani dari surga itu. Efeknya hari ini kita menerima keselamatan dan hidup kita ya menjadi apa ya? Menjadi terhubung lagi dengan Bapa di surga. Bayangkan kalau pada waktu itu Bapak nggak ada cara lain nih, ya kan? Kayaknya pakai cara ini aja Bapak. Lalu satu umat ngeyel semuanya gitu, ternyata malah satu Tuhan, ya nggak mau ngapain atau harus disalibkan untuk orang-orang yang mempermalukan aku gitu loh. Toh ketika aku nanti disalibkan, nanti dikuburkan, bangkit lagi, aku dimuliakan, mereka belum tentu taat juga kok. Nah kalau Tuhan berbicara seperti itu dan dia Torah itu gimana? Ya. Nah itu ketaatan itu akan membawa dampak yang besar, tidak cuma dalam hidup kita, tapi keluarga kita, masa depan kita, anak kita, itu dampaknya besar. Jadi jangan remehkan ketaatan kecil yang hari ini kita harus lakukan ini. Ya. Ketika kita tunggu, ya Tuhan akan tinggikan kita. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak tunduk, ya kita merasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Aku lebih tinggi Tuhan.
Nggak selesai. Ya, tapi ketika itu, oh ya Tuhan, bahwa aku lebih tinggi. Enak Tuhan membawanya. Ya kan? Dan sampai kita ketinggian, jangan lebih tinggi. Dan Tuhan, dilepas terus dia jalan. Ya kan? Bro. Terkedap bro. Ya kan? Nah tetap. Ya kan? Semakin tinggi apalagi kita semakin, oh ya Tuhan, luar biasa Tuhan. Kau sudah membawa aku sampai hari ini. Dan aku nggak mungkin sampai hari ini tanpa Engkau. Ya. Saat kita taat, Tuhan membuka jalan hati-hati. Saat kita taat, ya, hati kita ini, pikiran kita yang melihat jalan-jalan apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Jadi mulai hari ini belajar untuk mengerti apa yang Tuhan katakan, firmankan dalam kehidupan kita, dan Dia mau tuntun Roh Kudus, mau dituntun Roh Kudus untuk melakukan itu semua. Sehingga apa? Sehingga hidup kita hari demi hari mengalami promosi demi promosi. Ya, amin. Amin. Kabar baik. Kabar baik. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Ya, Tuhan kita berdoa ya. Tuhan ajari kami untuk taat tanpa syarat. Ketika kami tidak mengerti, biarlah kami tetap percaya. Kami tidak ingin bersandar pada hikmat kami sendiri. Kami mau memilih untuk tunduk dan berjalan. Karena kami tahu di sana kuasa dan berkat-Mu itu mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.